Halo Semeton Pajak, jumpa lagi di podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Nah, kita Semeton Pajak sudah tadi membahas syarat, terus KLU. Nah, Pak Bayu, kita lanjut nih. Cara menggunakan insentifnya ini gimana nih kalau kita mau ingin menggunakan PPh 21 DTP ini? Jadi sebenarnya tuh sama aja dengan yang sebelumnya sih sebenarnya nih. Jadi perusahaan yang membayar gajinya itu kemudian kan dia tetap harus menghitung PPh pasal 21-nya nih. Iya, benar. Kalau sebelumnya dia harus memotong penghasilan karyawan itu, sekarang menjadi yang membayar pemerintah, tapi kan tetap hitungannya sama saja hitungannya. Oh, tetapnya nggak ada perubahan ya mekanisme perhitungannya. Cuma nanti tinggal ngeklik aja menjadi DTP, ditanggung pemerintah atas gajinya. Berarti bukti potongnya harus isi DTP. Betul, ada fasilitas di klik DTP. Itu aja. Jadi seperti biasanya itu harus membuat bukti potong sama cuma tadi DTP. Kemudian pelapornya juga sama ya Mas ya? Tetap harus lapor berarti Laporannya menggunakan SPT pasal 21 sama. Betul. Ada tambahan ini lagi, hanya tadi yang utama adalah pembuatan bukti potongnya diganti DTP. Jadinya nanti yang DTP kalau tidak DTP jadi kurang bayar tuh kalau pajak biasa. Karena DTP jadi gak harus bayar perusahaan atas nilai itu. Betul. Uangnya kemana Mas Bayu? Uangnya yang nggak dibayarkan tadi pajaknya jadi kemana? Ke pegawai. Take home pay-nya jadi besar ya. Nah, itu kenapa tadi secara instan tuh bisa menambah take home pay pegawai karena tadinya uang yang harusnya dibayar ke pajak berdasarkan bukti potong tidak disetorkan karena DTP. Uangnya kemana? Dikasihkan karyawan bareng gaji jadinya nanti. Jadi terimanya tuh tunai. Tunai. Nah, meskipun caranya bisa aja langsung transfer kan. Tapi lebih besar ya. Betul, lebih besar Tunai bukan berarti harus cash ya. Iya, take home pay gitu. Tapi harus diingat nih, harus melakukan pelaporan. Oh gitu, harus lapor nih. Lapor nih, pemberi kerjaan harus lapor nih atas DTP ini. Jadi ada batas waktunya nih untuk bisa memanfaatkan ini. Jadi pelaporannya tuh paling lambat untuk semua masa. Masa Januari sampai Desember nih. Yang mendapatkan fasilitas DTP ini adalah pada 31 Januari 2026. Nah, kalau maksimal nih, jadi mungkin ada yang terlambat mungkin kayak kemarin karena kontak bermasalah, kemudian belum bisa lapor tepat waktu. Harus tidak dilapor. masalah, yang penting per tanggal 31 Januari 2026 untuk pelaporan SPT yang memanfaatkan DTP ini Januari sampai dengan Desember 2025 harus sudah dilaporkan. Dilapor di Kortex. Baik normal maupun pembetulannya. Normal dan pembetulan harus paling lambat 31 Januari 2026 ya Semeton. Kalau sampai itu nggak dilaporkan, kembalikan tuh harus dibayar ke negara tuh. Tidak diberikan. Karena tidak sesuai dengan ketentuan. Sebenarnya kalau setiap bulan sudah lapor secara teratur nggak ada masalah ya di ketentuan ini ya kan. Betul. Dia juga lapor SPT 21 seperti biasa ya. Cuma nanti untuk Januari sampai masa Januari sampai Desember 2025 diberikan kesempatan pelaporannya sampai dengan 31 Desember 2026. 31 Januari 2026. 31 Januari maaf. 31 Januari 2026 paling lambat pelaporan. Paling lambat ya. Takutnya kan karena ini kan menggunakan Kortex kan udah canggih gitu ya. Takutnya kita nggak perlu bayar nih duit tanggung pemerintah. Akhirnya dia lupa lapor. Lapor juga penting ya. Lapor karena dulu kan kalau nggak ditanggung pemerintah kan dia otomatis terbuat bukti potong pajaknya harus dibayar kalau mau melapor gitu kan. Nah, sekarang kan. Nah, makanya kita ingatkan lagi nih. Paling lambat 31 Januari 2026 harus melakukan pelaporan SPT. Baik normal maupun pembetulan nggak masalah. Jadi Semeton Pajak jangan lupa untuk menikmati fasilitas insentif PPh 21 DTP ini, jangan lupa untuk melakukan pelaporan ya secara administrasi. Itu harus tertib dari masa Januari sampai Desember 2025 harus sudah terlapor paling lambat 31 Januari 2026. Jadi kita next lagi ke pengawasan nih. Kalau misalnya pengawasannya kan ada TIA, kalau misalnya disalahgunakan gimana nih DJP tahu nih Pak? Ya, itu tadi bagian dari insentif untuk membantu pekerja gitu kan. Tapi kan juga kita memiliki fungsi pengawasan nih. Kita tetap memiliki hak untuk bisa memeriksa kembali apakah karyawan yang diberikan nih sesuai atau enggak gajinya, abal-abal atau gimana itu. Nanti kita bisa tetap melakukan pemeriksaan, kemudian menagih kembali kalau memang
insentif ini digunakan tidak pada tempatnya. Oke, jadi Gitu. ada mekanismenya untuk Ada. mengawasi ya, Betul. mengawasi. Jadi supaya memastikan insentif PPh 21 DTP ini tepat sasaran nih Pak Bayu. Betul, Ya. betul Jadi sekali. ibaratnya kan insentif tuh jadi pemerintah memberikan bantuan langsung. Kalau untuk masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah itu kan lewat BLT atau bantuan Betul. subsidi. Tapi kalau untuk pegawai dengan penghasilan sampai dengan 10 juta itu langsung diberikan berupa DTP ini ya. Jadi Betul. take home pay pegawai atau pekerja itu menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi itu semeton pajak untuk terkait PPh 21 DTP ini. Nah, kalau contoh kasusnya ini Mas Jojo gimana nih kalau misalkan kita Seperti apa sih ya? contoh Jadi kan kasus. kebijakan ini DTP pasal 21 dengan batasan tadi 10 juta kan sebenarnya menyentuh kaum menengah ya. Iya. Tadi kalau di masyarakat di kelas bawah itu ada bantuan sosial baik itu kesehatan maupun Subsidi bansos gitu ya, ya. subsidi. Nah, ketika kita bicara kaum menengah yang sering terlupakan, kalau kita bicarakan misalkan PTKP itu maksimal 72 juta tuh untuk menikah 3 anak kan 72 juta. Sedangkan kalau penghasilan 10 juta per bulan kan berarti 120 juta ya maksimalnya. Oke. Ya kan berarti kan ada di rentang itu Di kan rentang. yang mendapatkan fasilitas itu yang di atas PTKP, kemudian masih di bawah 120 juta kan kalau Jadi bicara ini salah. tuh tidak menaikkan PTKP ya? Tidak menaikkan Tidak PTKP menaikkan. ya. PTKP nggak berubah ya? PTKP sama Oke. tadi. Tetap. Jadi bisa itu kalau atau PTKP yang bujangan misalkan kan 54 juta tuh. 1 tahun. 1 juta kalau di ini kan sampai 120. Kalau dia buat 120 kemudian dikurangi 54 juta kan lumayan tuh ininya ya. Iya, Dikalikan betul. kali 5% berapa untuk mengetahui berapa sih manfaatnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan case contoh tuh ada karyawan PTKP-nya itu anggaplah TK 0 belum nikah. Karyawan belum menikah PTKP 0 terus gajinya sekitar 8 juta. 8 juta Per 8 juta. per bulan. Nah, kalau kita bicara TER dengan hal seperti itu harusnya setiap bulan itu dipotong 120 Betul. ribu. Iya. Setiap bulan. Nah, karena menggunakan DTP, maka yang 120 ribu tadi ditambahkan kepada THP-nya. Berarti dia terimanya 8 juta Juga. 120. Kalau nggak kan biasanya harusnya 7880 tuh 7 juta 880 Yang karena take home pay dipotong dia sebelumnya. THP-nya. Ketika si pajak ini ditanggung oleh pemerintah maka dikembalikan ke karyawan pembayarannya penuh jadi dia dapat 8 juta itu full. Oh, 8 full. Ini kita bicara Masuk potongan rekening ya. gaji sama potongan pajak ya. Kalau ada potongan lain kebijakan lain ya tetap seperti itu ya. Oh, Ini oke. konteksnya hanya antara gaji Potongan dengan pajak pajak. ya, oke. Nanti pajaknya akan di TP ditanggung pemerintah tidak perlu dibayarkan tapi dikembalikan ke karyawan. Maka Karyawan. otomatis menaikkan THP di saat yang instan. Jadi nggak ada harus daftar dulu, bantuan didaftar dulu. Iya, ini benar atau enggak. tidak. Yang penting Ini masuk ke lebih dalam instan. sistem perpajakan kita, NIK-nya masuk, Syarat-syaratnya udah bisa. syarat-syaratnya sudah memenuhi. Bisa. Nah, kalau tadi kan udah kita jadi dia dapat bersih nih 8 juta sebulan. Berarti kalau misalkan Jadi kan kalau dibikin setahun kan kalau 120 tadi ya. Kali 12 pajaknya gitu. Udah 1,8 kan bisa. lumayan ya balik 1 tuh. juta ya jalan-jalan ya. Kembali kan nah gitu. Jalan-jalan jadi lumayan Kalau nih dapat dilihat dalam setahun ya lumayan gede ya, karena kan Iya. per bulan. Biasanya kan Desember tuh kalau perhitungan akhirnya Desember tuh kadang ada lonjakan tuh, karena yang dipotongnya di bulanan nggak terlalu besar, biasanya Desembernya jadi gede. Nah karena dia DTP, otomatis yang gede di Desember ini juga ikut DTP. Iya. Oh, gitu. Jadi lumayan ya full dapatnya ya. Termasuk nanti kalau ada tunjangan hari raya, ada bonus pencapaian itu selama tadi gajinya nggak lebih dari 10 juta itu juga DTP ditanggung DTP. pemerintah. Iya. Misalnya kan kalau ada bonus, ada gaji kan potongan pajak lumayan gede tuh karena menggunakan TER. Nah ketika sini semuanya DTP, seharusnya tidak ada masalah bagi karyawan. Salah. Langsung diterima sama karyawan. Sama Karen. Oke, jadi tadi kan sudah disampaikan nih, lumayan yang kita dapat tambahan. Tapi kalau insentif ini kan lebih banyak ke padat karya ya. Jadi kalau dikali ribuan pekerja di beberapa sektor tadi itu Betul. besar ya dampaknya. 1,8 kalikan berapa juta karyawan. Iya. Terus Iya. kemudian dia Uang yang beredar Beredar ya, Belanjakan gitu belanja kan. kan, Nah. roda perekonomian berputar. Betul. harapannya seperti itu. Kenapa tadi di depan kan untuk stabilisasi ekonomi ya tadi kan Iya. untuk memberikan stimulus gitu. Stimulus juga ada daya beli masyarakat terjaga ya. Iya. akhirnya. Nah, Pak Bayu ini terakhir nih, apa pesan utama dari kebijakan PPh 21 DTP ini Pak Bayu? Iya, jadi semeton pajak semuanya, pajak bukan sekedar pungutan, Oke. tapi juga instrumen untuk mensejahterakan. Wih, keren sekali ya. Jadi kalau pajak itu Bahasanya. Iya. Bahasanya tapi ya. bisa untuk mensejahterakan. Betul, karena gini, ketika ekonomi itu butuh dorongan, nah pajak kan mempunyai salah satu fungsinya kan untuk menyangga menjangga kan? ekonomi, Ya, betul. gitu ya. Untuk mempercepat laju perekonomian seperti itu. Jadi dalam bentuk stimulus fiskal ini ya.
Nah, ini menunjukkan bahwa negara itu hadir gitu loh, Mbak. Oh, Ya, oke. hadir. Jadi Nggak sekedar cuma memungut pajak pada masyarakatnya, tapi juga mendorong agar bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak untuk kemudian belanja, bergerak lagi ekonominya, kembali lagi menjadi kesejahteraan Yang masyarakat diharapkan seperti itu. harapannya seperti itu. Secara teori itu masuk akal. masuk akal ya. Jadi ini sebenarnya sistemnya adalah gotong royong ya Pak ya, Gotong royong. Betul, gotong royong royong. secara fiskal. Betul, gitu gotong ya. royong secara fiskal. Jadi diharapkan pemerintah memberi ruang nih supaya dari satu sisi masyarakat dari situ sisi menjaga kepatuhan perpajakannya, Betul tapi sekali, Mbak. Ekonomi bertumbuh nih. Betul. Gitu. Nah, itu menjadi inti dari perpajakan modern itu seperti itu, Mas Jojo ya, Mbak ya. Oke. Ada kepatuhan di satu sisi ya, dan ada kepatuhan kemudahan satu di sisi yang lain ya. Betul sekali. Kepatuhan satu sisi dan pemanfaatan yang maksimal di sisi yang Betul. satunya ya. Jadi harusnya seperti itu ya. Ada saling trust ya. Betul Saling sekali. trust. Jangan lupa semetan pajak, jangan lupa segera mengaktifasi akun. Iya, betul. Dan kode otorisasi ya, karena selain untuk DTP ini aktivasi akun itu penting untuk SPT tahunan ke depan. Karena Bagaimana caranya? Nah, SPT tahunan di tahun pajak 2025 yang akan dilaporkan di tahun 2026 nanti sudah menggunakan Cortex. Jadi pastikan semeton pajak untuk aktivasi akun supaya nanti berjalan berjalan lancar ya pada saat SPT pelaporan SPT tahunan tahun pajak di 2025 di Cortex. Satu lagi Mbok sebelum ini bahwa kembali diulang-ulang bahwa segala pelayanan di kantor pajak Benar. baik di lingkup Kanwil Bali maupun di seluruh Indonesia itu Gratis, tidak dipungut biaya. Iya. Dalam konteks Kanwil Bali kan sedang ini ya WBBM ya, menuju wilayah bebas birokrasi bersih melayani supaya semua pelayanan adalah gratis alias tidak dipungut biaya dan semeton pajak waspada juga terhadap modus-modus penipuan yang banyak terjadi yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Mohon berhati-hati, jangan memberikan data-data pribadi baik yang petugas pajak tidak pernah meminta data pribadi dari chat ya, dari chat, telepon tidak pernah ya, atau fit call. biasanya ada surat resmi dari kami atau ada kelas-kelas pajak online. Dan jangan ragu untuk mengkonfirmasi Benar. kepada WA yang verified gitu ya, Kanwil kita maupun ke KPKP terkait. Benar. Jadi semua layanan resmi kita sudah publish di sosial media, di Instagram ada di bio kita chat resminya. Atau kalau misalnya semeton pajak lagi jalan-jalan, jangan segan-segan untuk datang ke KPP terdekat ya untuk melakukan konfirmasi. Ada pesan-pesan melakukan email melakukan konfirm ke kami. Ya, Kami pastikan dulu apakah ini betul tidak. Karena memang kan ada beberapa yang kami juga dari kami ya. Misalkan bagi semeton pajak yang belum lapor SPT tahun 2024 yang masih menggunakan DJP online, mohon segera dilaporkan. Atau yang sebelah-sebelahnya coba ditanyain sudah lapor belum 2024, tolong dilaporkan. Ya, karena pelaporan SPT adalah sebagai tingkat kepatuhan wajib pajak juga ya, dia tingkat compliance. Agar nanti ketika tahun depan sudah menggunakan Cortex yang DJP online sudah clear semua ya, sudah termigrasi terlaporkan, datanya semua. Baik semeton pajak, demikian pembahasan kita yang sangat seru ini. Mohon maaf, tidak kita bisa. belum bisa menjawab semua pertanyaan karena keterbatasan waktu. Mohon maaf sekali semeton pajak. Akhir kata, semoga insentif ini menjadi tambahan baru ya. Jadi semeton pajak, roda ekonomi berputar secara makro, pertumbuhan ekonomi meningkat. Dan terakhir kata, pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Jangan lupa untuk follow terus akun IG @pajakbali. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya kami undur diri. Selamat siang, Om. Santi Om.